Apakah Anda percaya bahwa di tengah gurun Sahara yang tandus pernah ada sebuah negara yang dahulu merupakan salah satu yang terkaya di Afrika, tempat rakyatnya menikmati layanan gratis, mulai dari kesehatan, listrik, air, hingga biaya kuliah. Namun hari ini ada orang yang dijual hanya dengan harga $400. Itulah Libya, tanah aneh kaya raya, sekaligus kacau tempat minyak mengalir seperti sungai. Namun rakyat tetap hidup miskin. Tempat mobil mewah melaju di atas pasir panas tepat di samping kawasan yang hancur lebur karena perang. Dalam video ini, Anda akan menyaksikan sebuah Libya yang belum pernah terlihat oasis indah bak lukisan kota-kota Romawi kuno yang megah kehidupan mewah bercampur penderitaan dan sisi gelap yang membuat dunia bergidik ngeri. Tonton hingga akhir untuk memahami mengapa Libya berbeda dengan negara manapun yang pernah Anda ketahui. Dan mengapa tempat ini sekaligus begitu memesona, namun juga menakutkan di planet ini. Jika ada satu hal yang membuat dunia merinding saat menyebut Libya itu adalah pasar budak modern, sebuah kenyataan yang seolah hanya ada di masa lalu kelam umat manusia, tetapi masih berlangsung di abad 21. Sejak krisis tahun 2011 Libya bukan hanya terjerumus ke dalam kekacauan politik, tetapi juga menjadi titik transit pengungsi terbesar di Afrika Utara. Puluhan ribu orang dari negara-negara miskin dan dilanda perang di Afrika seperti Nigeria, Mali, Sudan, Eritrea, berbondong-bondong menuju Libya demi mencari jalan menyeberang ke Eropa. Namun alih-alih menemukan harapan, mereka justru terperangkap dalam jebakan mematikan. CNN pernah merekam adegan sekelompok pemuda kulit hitam yang dilelang dengan harga hanya $400 per orang. Sebuah lelang terbuka berlangsung di tengah tawa dan tatapan dingin para pelaku jual beli. Mereka yang terbeli biasanya dipaksa bekerja, dikurung di kamp, dipukul, bahkan dilecehkan secara seksual. Mereka tidak memiliki dokumen, tidak memiliki suara, tidak memiliki jalan untuk meminta tolong. Ada yang harus bekerja 15 hingga 18 jam setiap hari tanpa upah, tanpa makanan cukup. Jika melawan, akibatnya hanya bisa satu lenyap selamanya di tanah tanpa hukum ini. Bagi yang lebih beruntung, harapan mereka tetap suram. Mereka dikurung di penjara yang penuh sesak, kondisi hidupnya lebih buruk dari kandang hewan. Setiap tahun ribuan orang meninggalkan Libya dengan perahu karet kecil tanpa alat keselamatan. Menurut data Organisasi Migrasi Internasional IOM, lebih dari 25.000 orang telah tenggelam atau hilang saat mencoba menyeberangi Laut Tengah dalam kurun 10 tahun. Libya adalah sebuah negara dengan cadangan minyak raksasa, pernah dijuluki sebagai surga Afrika Utara, tetapi juga tempat di mana nyawa manusia kadang lebih murah daripada sebuah ponsel bekas. Anda sedang mengikuti Libya dari mana? Tinggalkan komentar di bawah saya. Ingin tahu Libya berjarak seberapa jauh dari Anda? Anda akan terkejut jika pertama kali datang ke Tripoli, ibu kota Libya. Di jalan-jalan besar, Anda akan melihat mobil sport berwarna perak melaju kencang, kafe bergaya Italia yang mewah, para pria mengenakan jas rapi sedang membicarakan bisnis dalam bahasa Inggris atau Italia. Di beberapa kawasan berdiri villa bertingkat dengan taman kolam renang pagar, dilengkapi kamera keamanan serta penjaga bersenjata yang berjaga di luar. Itulah wajah kaya dan modern dari kalangan elit Libya. Mereka yang masih bisa memperoleh ribuan dolar setiap minggu berkat perdagangan minyak, penukaran mata uang, atau jalur bisnis gelap. Di sini kehidupan tak ubahnya Dubai Mini di jantung Afrika. Namun hanya dengan berbelok ke sebuah gang kecil, Anda akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Kawasan kumuh berdiri seadanya beratap seng disusun dari bongkahan bata. Banyak keluarga hidup berdesakan di ruangan kurang dari 20 meter persegi, listrik tidak stabil, air keran pun kadang ada kadang tidak. Anak-anak mengais sampah mencari makanan sementara orang dewasa mengantre berjam-jam hanya untuk membeli roti. Dalam satu kota ada tempat yang menjual jam tangan Rolex seharga $10.000, namun juga ada tempat di mana penduduk hanya bisa bermimpi menikmati satu kali makan kenyang dalam sehari. Harga bensin di Libya sangat murah, hingga sulit dipercaya, hanya sekitar 0,1 hingga 0,2 dolar per liter, termasuk termurah di dunia. Namun ironisnya, meski punya kendaraan, banyak orang tetap tidak mampu membeli makanan. Kaum kaya menggunakan listrik dari generator pribadi, memasang pendingin udara, memakai wifi satelit, dan menikmati kopi impor.
Sementara itu, orang miskin harus hidup dalam kegelapan pasrah dengan cuaca dan jarang sekali mendapat air bersih untuk diminum. Setelah bertahun-tahun perang, saudara, sistem ekonomi resmi Libya hampir lumpuh total. Kekuasaan negara terpecah antara berbagai faksi, bank sulit menarik uang, harga barang pun tidak stabil. Karena itu pasar gelap menjadi tulang punggung ekonomi. Ingin menukar dolar, pasar gelap, membeli kartu SIM, bensin, makanan impor, bahkan obat-obatan, pasar gelap. Segala sesuatu berjalan paralel dengan pemerintah. Punya uang berarti punya segalanya. Tidak punya uang, Anda tidak bisa bertahan hidup. Di Libya, Anda bisa melihat seorang gadis mengenakan jubah tradisional abaya hitam, berjalan bersama pacarnya yang memakai kemeja Gucci. Di satu sisi ada seorang ayah mengantar anaknya ke sekolah dengan mobil Lexus. Sementara di sisi lain, seorang pria menarik gerobak barang rongsokan di bawah terik matahari 47 derajat. Tak ada yang tahu pasti berapa pendapatan rata-rata orang Libya saat ini. Ada yang hidup hanya dengan beberapa puluh dolar sebulan. Ada pula yang menghabiskan ribuan dolar hanya dalam satu malam di pantai pribadi. Jangan lupa tekan tombol like agar kita bisa menjelajahi hal-hal menarik lainnya di bagian selanjutnya. Perempuan Libya memiliki net campuran antara suku Berber asli Arab dan Mediterania, menciptakan kecantikan yang unik, kulit putih atau cokelat keemasan, mata hitam dalam wajah tegas yang memikat. Banyak orang yang pernah datang ke Libya menceritakan perempuan di sini memiliki aura yang liar namun anggun, sangat berbeda dengan apa yang biasa Anda lihat di Afrika Utara. Perempuan Libya gemar merawat penampilan, meskipun diwajibkan berpakaian tertutup saat keluar rumah. Mereka mungkin mengenakan jilbab, tetapi di balik itu ada parfum bermerek kosmetik Prancis dan gaun malam mahal. Sebuah pesta pernikahan di Tripoli bisa menghabiskan puluhan ribu dolar, di mana mempelai perempuan mengenakan gaun rendah bertabur kristal Swarovski, sementara mempelai laki-laki menjemput dengan Mercedes, meski rumahnya hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari tempat resepsi. Di Libya banyak gadis menikah pada usia sangat muda, biasanya dari 18 hingga 22 tahun. Dalam banyak keluarga tradisional pernikahan masih diatur oleh orang tua dan standar biasanya berdasarkan reputasi agama serta harta lebih dari sekadar cinta. Hukum Islam memperbolehkan laki-laki menikahi hingga 4 istri dan hal itu masih ada di banyak daerah pedesaan. Meski saat ini di kota-kota besar seperti Tripoli atau Benghazi gaya hidup modern kian meluas, poligami tetap menjadi kenyataan sunyi yang harus ditanggung banyak perempuan. Ada kasus di mana istri pertama sama sekali tidak tahu suaminya sudah menikah lagi, hingga seorang anak lain muncul dalam pesta keluarga. Perempuan Libya berhak bersekolah, bekerja, dan secara teori memiliki hak kewarganegaraan penuh. Namun kenyataannya berbeda. Banyak bidang pekerjaan masih secara tidak resmi tertutup bagi perempuan. Mereka didorong untuk menjadi guru, dokter, perawat, tetapi jarang terlihat dalam posisi kepemimpinan. Keluar rumah sendirian di malam hari tidak aman. Mengenakan rok pendek meski hanya selutut, menarik perhatian, berinteraksi terlalu akrab dengan pria, bisa dianggap tidak sopan. Dalam pandangan masyarakat Libya, seorang perempuan semakin tertutup, maka semakin dihormati, dan batas antara kebebasan dan aib terkadang hanya terpaut pada sebuah tatapan. Tidak sedikit pria barat yang pernah datang ke Libya untuk bekerja atau berbisnis mengakui perempuan di sini memiliki daya tarik khas dan sangat menawan. Namun itu hanya bisa dirasakan dari kejauhan. Sebab dalam masyarakat ini, perempuan jarang sekali memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan orang asing, apalagi pria luar negeri. Namun ada sebuah kenyataan yang jarang diungkap, banyak perempuan Libya menjalani dua kehidupan. Siang hari mereka adalah istri yang setia, karyawan teladan. Namun malam hari, di balik layar media sosial, mereka mengikuti tren mode Milan, mengobrol dengan orang asing atau bermimpi suatu hari bisa hidup di Eropa, tempat mereka bisa mengenakan apa saja yang diinginkan dan memilih jalan hidup sendiri. Menurut Anda, perempuan di Libya, di negara mana yang paling cantik? Tinggalkan komentar di bawah ya. Jika dilihat di peta, Libya tampak seperti hamparan emas raksasa, seluas lebih dari 1,7 juta kilometer persegi, hampir seluruhnya tertutup oleh gurun Sahara.
Di sini Anda bisa mengemudi ratusan kilometer tanpa melihat satupun manusia, hanya pasir, angin panas, dan langit membara. Suhu musim panas di banyak tempat melampaui 50 derajat Celcius, dan di malam hari dingin gurun bisa turun mendekati nol. Namun justru di tanah keras ini tersimpan keajaiban yang membuat dunia terpesona. Di tengah Sahara, Libya memiliki ratusan oasis indah. Yang paling terkenal adalah Ubari Oasis, tempat di mana danau berwarna hijau zamrud dan merah marun muncul bak mimpi di giwa lanskap pasir putih yang membakar. Dari atas terlihat danau asin berkilau seperti mata permata gurun tempat suku Berber masih mendirikan tenda memelihara unta dan hidup dengan gaya nomaden ribuan tahun. Inilah wajah aneh pertama Libya, gurun yang keras namun menyembunyikan oasis bak surga. Di bawah lapisan pasir emas tak berujung, itu Libya menyimpan cadangan minyak terbesar di Afrika dan termasuk 10 besar dunia. Hanya dengan mengebor beberapa ratus meter minyak langsung menyembur. Berkat emas hitam, Libya pernah memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari banyak negara Eropa. Ada masanya pemerintahan Gaddafi menyediakan listrik, air, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis untuk seluruh rakyat. Orang Libya bahkan menerima tunjangan pernikahan dan bisa meminjam uang membeli rumah tanpa bunga. Dengan minyak, negeri ini pernah disebut sebagai surga Afrika Utara. Namun dari sinilah tragedi bermula. Minyak berubah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemakmuran, namun di sisi lain melahirkan korupsi, kediktatoran, dan perang perebutan kekuasaan. Sejak kejatuhan Gaddafi, Libya terperosok dalam kekacauan. Minyak memang tetap mengalir, tetapi rakyat harus mengantre panjang hanya untuk membeli roti, listrik dipadamkan secara bergilir, dan kerusuhan berkecamuk di mana-mana. Tidak hanya gurun dan minyak, Libya juga memiliki kota-kota kuno yang dahulu merupakan pusat megah kekaisaran Romawi, seperti Leptis, Magna, dan Sabratha. Bangunan-bangunan ini dijuluki sebagai Pompei Afrika, dengan arena alun-alun dan kuil megah yang masih berdiri kokoh setelah ribuan tahun. Namun ironisnya, banyak warisan itu kini berada di wilayah konflik terbengkalai tanpa perawatan. Di satu sisi jejak kejayaan masa lalu, di sisi lain dentuman bom dan suara tembakan masa kini. Mengesampingkan perselisihan bom dan berita penuh bau mesiu, Libya tetaplah tempat di mana jutaan orang bangun setiap hari, bekerja, pergi ke pasar, dan berusaha menjalani kehidupan senormal mungkin. Meski kondisi sulit, semangat bertahan hidup orang Libya tetap kuat dan patut dikagumi. Biaya hidup murah sekaligus mahal. Kedengarannya kontradiktif, tetapi memang benar. Libya adalah tempat di mana ada hal-hal yang sangat murah, namun juga ada yang sangat mahal. 1 liter bensin hanya sekitar 0,1 hingga 0,2 dolar. Roti, telur, ikan lokal harganya murah karena mendapat subsidi atau hasil tangkapan domestik. Namun barang impor seperti susu, bubuk, popok bayi, telepon, genggam suku cadang bisa 3 hingga 5 kali lebih mahal dibanding harga di Tunisia atau Mesir. Pergi ke pasar di Libya tidaklah sederhana. Supermarket ada barang tetapi sering langka. Pasar tradisional menerima pembayaran dengan dolar, euro, dinar, bahkan emas. Nilai tukar selalu berubah mengikuti situasi perang. Masyarakat terbiasa hidup dalam ketidakpastian, sehingga hampir setiap rumah punya gudang kecil berisi beras, minyak goreng, air kemasan, dan senter untuk berjaga jika listrik padam berhari-hari atau jalan ditutup. Jika harus memilih, apakah Anda lebih suka hidup kaya namun penuh ketidakstabilan atau hidup sederhana tapi damai? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Hal yang cukup mengejutkan adalah Libya memiliki banyak mobil pribadi. Sebagian besar mobil bekas impor dari Eropa atau Timur Tengah. Jalanan di Tripoli atau Benghazi selalu ramai kendaraan, tetapi kesadaran lalu lintas hampir nol. Lampu merah hanya sebagai hiasan garis marka, jalan sekadar saran, dan sepeda motor sering menyelinap seperti di Vietnam tetapi tanpa helm. Polisi lalu lintas bisa ada atau tidak, tergantung hari. Namun karena harga bensin terlalu murah, orang Libya menganggap mobil sebagai sarana paling dasar. Bahkan untuk ke pasar di ujung gang pun, mereka tetap mengendarai mobil. Hal ini menciptakan pemandangan unik, deretan mobil mewah usang, berdesakan di jalan tanah berdebu di tengah kota, yang beberapa rumahnya baru saja dibom minggu lalu.
Meski hidup dalam kekacauan, orang Libya tetap menjaga kebiasaan budaya yang sangat khas. Teh Libya adalah bagian tak terpisahkan dari hari. Teh pekat yang diseduh 3 kali pertama, pahit kedua, lembut ketiga, manis seperti persahabatan lama. Di pinggir jalan, Anda akan sering melihat warung teh sederhana, tempat para pria berkumpul, mengobrol, menghisap shisha, membahas politik, bahkan sepak bola. Tempat-tempat semacam itu menjadi ruang jeda sementara yang membantu mereka melupakan keresahan. Apapun yang terjadi dalam hidup, secangkir teh tetaplah ritual bertahan hidup. Orang Libya terkenal ramah, hangat, dan mudah diajak akrab. Jika Anda seorang asing dan menghormati budaya lokal, Anda bisa saja diundang masuk ke rumah makan bersama keluarga, bahkan bermalam. Hal yang jarang ditemui di sebuah negara yang masih penuh ketegangan. Kuliner Libya adalah perpaduan antara Mediterania Arab dan Afrika Utara. Sederhana namun kaya rasa. Hidangan paling populer adalah bazin. Adonan gandum dimasak kental, dimakan dengan tangan, bersama saus tomat, daging sapi, telur, dan cabai pedas. Shorba, sup daging kambing dengan kacang Arab, tomat, dan rempah, juga menjadi menu wajib di bulan Ramadan. Selain itu ada kue manis magrut kurma berlapis wijen, dan greiba, kue mentega yang lumer di mulut, biasanya dinikmati bersama teh Libya yang diseduh 3 kali. Libya bukanlah tujuan wisata populer, tetapi merupakan harta karun bagi para pecinta arkeologi dan gurun. Leptis Magna dan Sabrata, 2 kota Romawi kuno, sering dijuluki sebagai Pompei Afrika. Ubari oasis dengan danau Zamrud di tengah pasir putih adalah pemandangan sulit dipercaya. Namun visa Libya sangat sulit diperoleh, biasanya membutuhkan surat undangan dari organisasi lokal dan harus mengikuti tur dengan pemandu setempat. Banyak pemerintah asing masih mengeluarkan peringatan untuk membatasi perjalanan ke Libya. Tetapi bagi para pencinta petualangan, ini adalah salah satu wilayah paling liar dan misterius di dunia. Namun di balik senyuman ramah dan secangkir teh manis, kehidupan di Libya tetap menyimpan aturan ketat yang harus dihadapi siapapun yang menjejakkan kaki di sana. Namun kehidupan di Libya tidak semudah yang tampak. Listrik bisa padam hingga 12 jam setiap hari. Internet lemah, disensor, dan sering terputus mendadak. Polisi bisa memeriksa ponsel Anda kapan saja. Dan yang paling penting, jangan pernah memotret atau merekam pangkalan militer, kantor pemerintah, atau kelompok bersenjata. Hal itu bisa membuat Anda kehilangan kebebasan, atau bahkan lebih buruk. Sebuah negeri di mana gurun menutupi 90% wilayahnya, tetapi di bawah tanahnya tersimpan cadangan minyak raksasa. Sebuah tempat dengan oasis hijau bak, lukisan kota Romawi kuno, megah villa mewah, dan mobil lapis baja, tetapi juga tempat di mana rakyat memungut sampah untuk hidup terjebak dalam kegelapan, karena listrik padam dan ribuan orang diperjualbelikan layaknya barang. Libya adalah cermin telanjang dunia modern, tempat di mana alam menakjubkan, tidak mampu menyelamatkan manusia dari kekerasan dan ambisi. Tempat manusia tetap berusaha hidup bermartabat di tengah kekacauan. Meski dihancurkan perang, meski tak seorang pun tahu bagaimana esok hari, orang Libya tetap bangun pagi, menyeduh teh, membuka dagangan, menata hidup, seakan hari ini adalah hari terakhir sekaligus hari terpenting. Dan mungkin itulah yang membuat Libya begitu istimewa, keindahan liar, sekaligus menakutkan, mempesona, penuh kontradiksi, namun tetap sangat manusiawi. Di akhir perjalanan ini, menurut Anda Libya adalah negara seperti apa? Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk mengikuti lebih banyak perjalanan menarik lainnya.